lanjut, kalau di kloter ini terkait dengan pos sudah aman, kami lanjut untuk barang yang kedua. Untuk barang yang kedua, ini saya hanya ingin bertanya khusus kepada bapak-bapak saja, karena yang sering membawa adalah bapak-bapak. Di sana rokok umum. Betul Ibu terkait dengan rokok. Ya. Kami perlu bertanya, di kloter ini ada yang membawa rokok tidak Bapak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Kalau ada kami sampaikan. Tidak usah khawatir Pak, membawa rokok. Ya. Silakan panjenengan membawa rokok, panjenengan diperbolehkan membawa rokok. Membawa rokok itu boleh, asal panjenengan tidak membawa rokok lebih dari 200 batang. Jadi untuk setiap satu calon jamaah haji maksimal hanya diperbolehkan membawa rokok sebanyak 200 batang saja. Misal panjenengan yang merokok isi 20 batang dalam satu bungkusnya, berarti maksimal panjenengan hanya diperbolehkan membawa rokok sebanyak 10 bungkus. Untuk yang merokok isi 16 batang dalam satu bungkusnya, berarti maksimal panjenengan hanya diperbolehkan membawa rokok sebanyak 12 bungkus. Untuk yang merokok isi 12 batang dalam satu bungkusnya, berarti maksimal panjenengan hanya diperbolehkan membawa rokok sebanyak 16 bungkus saja. Suatu pertanyaan kembali, kira-kira di kloter ini ada yang membawa lebih atau tidak? Tidak ada. Ya, alhamdulillah karena sudah tidak ada. Seandainya, ini hanya seandainya Bapak Ibu, seandainya ada yang membawa rokok lebih dari 200 batang saat ini, maka saya akan beri satu cara biar rokok panjenengan semuanya bisa terbawa, karena besok rokok di sana sangat mahal. Ya, supaya rokoknya bisa terbawa semua. Ya. Tapi karena sudah tidak ada, berarti sudah aman. Berarti kami tidak usah memberikan satu cara. Sekali lagi, silahkan panjenengan membawa rokok. Panjenengan diperbolehkan membawa rokok asal panjenengan tidak membawa rokok lebih dari 200. Namun yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk dibawa adalah semua jenis korek apinya, baik korek gas, korek jas, korek apapun, mohon untuk ditinggalkan. Rokok edi asto, korek edi, insya Allah rokok edi. Kenapa korek tidak boleh dibawa Bapak Ibu? Karena korek adalah merupakan barang yang mudah panjenengan ini mau naik pesawat. Paham ya. Kami lanjut untuk yang kedua, ini yang terkait dengan barang bawaan yang tidak boleh dibawa karena aturan penerbangan. Ada beberapa jenis barang. Yang pertama, bagi seluruh calon jamaah haji tidak diperbolehkan membawa barang-barang tajam. Barang-barang tajam itu banyak sekali jenisnya Bapak Ibu. Namun yang sering dibawa oleh calon jamaah haji diantaranya seperti gunting, cutter, silet, pisau, alat cukur garuan jenggot atau garuan kumis, termasuk juga untuk potongan kuku. Namun khusus untuk potongan kuku yang di tengahnya, di selipannya tidak ada pisaunya, boleh dibawa. Kalau yang ada pisaunya, mohon maaf, harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, bagi seluruh calon jamaah haji juga tidak diperbolehkan membawa barang-barang cair yang dalam satu kemasannya melebihi dari 100 mili. Sekali lagi, bagi seluruh calon jamaah haji juga tidak diperbolehkan membawa barang-barang cair yang dalam satu kemasannya melebihi dari 100 mili. Misal panjenengan membawa barang cair lebih dari 1, misalnya panjenengan membawa 2 atau 4 atau 5 atau bahkan lebih dengan jenis barang cair yang sama atau dengan jenis barang cair yang berbeda, boleh, tidak masalah, asal semuanya tidak ada yang melebihi 100 mili dalam satu kemasannya. Paham betul menikah? Paham ya Bapak ya? Kemudian kami lanjut. Bagi calon jamaah haji yang saat ini ada yang membawa tempat air minum seperti mungkin botol Tupperware atau mungkin termos kecil, silakan dibawa, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, tapi dengan satu syarat, mohon untuk dikosongkan, tidak diperbolehkan untuk diisi air. Kemudian
Selanjutnya, bagi seluruh calon jamaah haji yang saat ini juga masih membawa bekal air minum, dalam bentuk ataupun jenis apapun, untuk itu monggo mulai dari saat ini diminum saja semua. Karena panjenengan sudah tidak diperbolehkan membawa bekal air minum. Panjenengan harus sudah steril dari air minum. Panjenengan tidak usah khawatir, nanti di dalam gedung Musdalifah sudah kita sediakan. Silakan minum sepuasnya, tapi tidak diperbolehkan untuk membawa. Kemudian nanti sampai di Mekah Roadnya juga sudah disediakan. Panjenengan boleh minum, tapi tidak boleh membawa. Kemudian sampai di pesawat juga panjenengan sudah disediakan. Jadi tidak usah membawa bekal air minum. Paham Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir, saya perlu bertanya, di kloter ini ada yang membawa power bank atau tidak? Ada. Kalau ada kami sampaikan. Silakan panjenengan membawa power bank, silakan panjenengan membawa, panjenengan diperbolehkan membawa power bank, namun dengan satu syarat bahwa power bank panjenengan kapasitasnya tidak boleh melebihi dari 30.000 mAh. Jadi power bank yang boleh dibawa kapasitas maksimalnya hanya 30.000 mAh. Di atas 30.000 mAh mohon maaf harus ditinggalkan karena ini akan mengganggu penerbangan. Kata Bapak Ibu. Untuk itu, monggo mulai dari saat ini yakinkan tas panjenengan harus sudah bebas dari barang-barang yang tidak boleh dibawa, karena mau disimpan di mana, mau ditaruh di mana, mau dibungkus pakai apa saja pasti akan ketahuan, karena seluruh barang bawaan panjenengan akan dimasukkan ke dalam mesin ekstra. Jadi pasti akan ketahuan. Untuk itu, monggo lebih baik dikeluarkan. Dan barang yang tidak boleh dibawa nanti akan diberi label. Siapa nama pemiliknya, kemudian dari kloter berapa, asal daerah dari mana. Kemudian karena ini dari dua daerah, dari Bantul dan Sleman, maka nanti barang tersebut akan yang punya Bantul akan kami titipkan dengan petugas daerah dari Kabupaten Bantul. Tinggal besok yang dari Bantul bisa mengambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kemudian yang dari Sleman juga akan kami titipkan dengan petugas daerah dari Kabupaten Sleman. Tinggal besok panjenengan yang merasa menitipkan silakan diambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Nah, tadi Bapak Ibu, ya. Barangkali ada pertanyaan, insya Allah kita jawab. Tidak ada, ya. Oh, handphone boleh Ibu. Ya, ditaruh aja di tas paspor dulu sementara, handphone ditaruh aja di tas paspor. Ya, ditaruh di tas paspor tidak apa-apa. Nanti supaya tidak terpisah saat pemeriksaan. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu, untuk proses keluar dari sini Bapak Ibu nanti harus per nomor bis, tidak bisa bareng-bareng. Yang akan dimulai dari bis nomor 1 terlebih dahulu, kemudian setelah selesai bis nomor 1 dilanjut dengan bis nomor 2. Setelah bis nomor 2 selesai dilanjut dengan bis nomor 4. Setelah bis nomor 4 dilanjut dengan bis nomor 6. Kemudian setelah 6 bis nomor 8. Baru setelah bis nomor 8 dilanjut dengan bis nomor 9. Baru setelah 9 dilanjut dengan bis nomor 3. Kemudian setelah selesai 3 dilanjut dengan bis nomor 5. Kemudian yang terakhir mohon maaf nanti adalah bis nomor 7. Ini memang harus seperti itu, tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti berangkatnya tetap sama-sama. Nanti ya bisnya ada 10 bareng berangkatnya di depan, nanti ada patwalnya. Kemudian ada 10 rangkaian bis, yang 1 sampai 9 nanti terisi, yang 1 cadangan. Kemudian di paling belakang nanti ada ambulan. Panjenengan nanti berangkatnya sama-sama. Panjenengan berangkat dari sini ke bandara kurang lebih waktunya hanya 5 menit, jaraknya dekat sekali. Jadi tidak usah khawatir, tidak lama ya, cuma sebentar nanti berangkatnya bareng. Ini hanya prosesnya saja. Makanya Bapak Ibu. Ya. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan, sugeng tidak, mudah-mudahan panjenengan selama menjalankan ibadah di sana selalu diberi kekuatan, selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, selalu diberi kesabaran, selalu diberi kesehatan, sehingga pada akhirnya besok panjenengan bisa kundur kembali ke Kabupaten Bantul dan ke Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dengan menyandang predikat haji yang mabrur. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mohon perhatian untuk bapak-bapak yang tinggal di kamar D4 Delta 4, pecinya tertinggal, monggo diambil. Satu lagi untuk bapak-bapak yang tinggal di kamar D4 Delta 4, kacamata hitamnya tertinggal.